Pemirsa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media Anda. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan berita-berita terupdate seputar Kepri setiap harinya. Pemirsa, terjadi kasus kekerasan di Kota Tanjung Pinang yang dialami oleh dua pemuda di salah satu tempat hiburan malam pada 30 November dini hari lalu. Keduanya mengalami luka fisik yang cukup parah, bahkan menyisakan trauma psikis yang berat bagi keduanya. Inilah kedua korban akibat ulah premanisme dan sadisme yang dilakukan oleh belasan orang. Diduga penganiayaan yang juga disertai ancaman pembunuhan, kejadian ini diduga kuat didalangi oleh salah satu pelaku dengan inisial BR dan anaknya AR. Kejadian ini berawal pada 30 November dini hari, di mana saat itu kedua korban bersama keponakan perempuannya sedang berada di salah satu tempat hiburan malam yang berada di kawasan Rawasari. Tak selang berapa lama, tiba-tiba korban didatangi oleh sekelompok orang yang mendadak menghujani pukulan kepada salah satu korban yakni Melan, 28 tahun, tanpa basa-basi. Korban lainnya yakni Rusli, 32 tahun, melihat rekannya dikeroyok massa, mencoba melerai, namun malang, Rusli juga menjadi sasaran kekerasan. Tak tanggung-tanggung, Rusli mengalami patah tulang rusuk akibat dihantam kursi oleh para pelaku. Sedangkan korban Melan dihajar habis-habisan, bahkan berdasarkan keterangan korban dari salah satu pelaku sempat ingin mengeluarkan senjata tajam. Dalam situasi yang terjepit, korban berupaya lari keluar. Namun setibanya di luar pub, ternyata masih banyak kawanan pelaku lainnya yang menunggu di luar. Dan para preman ini kembali memukul kepala korban Melan, bahkan Melan juga dipukul menggunakan martil, sehingga mengakibatkan dirinya mengalami luka parah. Tak cukup sampai di situ, korban kemudian diboyong para pelaku yang sengaja datang menggunakan dua mobil bermerek Toyota Avanza berwarna hitam dan silver, dan 4 sepeda motor yang membawa korban menuju ke TPU kilometer 7. Namun di sepanjang jalan korban terus dipukuli, bahkan diancam dibunuh. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami luka parah, serta trauma psikis yang masih dialami hingga saat ini. Bahkan tas milik korban hingga saat ini masih ditahan oleh para pelaku yang berisikan EKTP dan sejumlah uang di dalamnya. Jelas trauma, ada rasa takut setiap mau keluar rumah karena kejadian yang saya rasain. Apa yang Bang Belan minta ke aparat penegak hukum selanjutnya? Saya minta mereka dihukum seberat-beratnya sesuai apa yang saya rasakan. Ada ngeluarin senjata, nah saya maju, saya mau lerai ya, saya bilang tolong bang, jangan sampai seperti itu. Tapi anaknya langsung mukul saya pakai kursi besi itu. Nah di situ saya tumbang, masih juga dipukul sampai 3 kali saya dipukul di situ. Baru ada yang narik saya ke sofa. Di sofa pun masih mau dipukul sama dia, cuma ditahan. Saya sadar lihat Melan udah lari, saya ikut lari juga. Tapi sampai di luar, katanya udah ada yang nunggu juga. Melan dipukul di luar itu lagi. Melan dipukul, saya nampak Melan dipukul, saya lari ke samping. Antara ramai kan, saya loncat saya lewat pagar. Nah, itu saya ke samping lah. Sementara itu, kakak ipar korban Basri yang juga sesepuh dari KKSS Kepri meminta agar penegak hukum segera bertindak dan menangkap seluruh pelaku untuk dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Jadi ada juga baiknya anak ini buat laporan. Jadi langsung saya tak bisa buat apa-apa, kalau enggak memang enggak tahu lah. Jadi ya saya mohon aja kalau bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya. Saat ini apa yang Bapak ketahui dan keluarga terkait proses hukumnya, Pak? Yang jelas kalau proses hukumnya sudah berjalan, cuma belum semuanya diambil. Karena yang memperbuat ini lebih dari 15 orang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pucuk permasalahan ini disebabkan oleh masalah asmara yang terjadi antara terduga otak pelaku dan keponakan korban, sehingga kedua korban menjadi alasan pelampiasan emosi terduga pelaku bersama belasan orang suruhannya. Selanjutnya, dari informasi yang didapat, saat ini kepolisian telah melakukan gelar perkara atas kasus ini. Berdasarkan laporan dari kedua korban pada tanggal 30 November lalu, diharapkan penegak hukum dapat segera bergerak cepat untuk mengusut tuntas aksi koboi yang terjadi di Tanah Gurindam yang bermarwah ini. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.